شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى karena penentukan yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji kepada syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari Sabtu yang cerah kita semuanya bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan baik santri yang senantiasa kita lakukan yang ini sama. Apa yang telah kita lakukan pada saat ini merupakan salah satu niatan dari kita semua untuk datang dari rumah kita untuk apa? Yang lainnya kita tinggal Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Maka tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Maka jawabannya tidaklah sama. Karena orang-orang yang mengetahui, mereka lah orang-orang yang diberikan akal sehat, yang dimana mereka bisa mengambil pelajaran. Maka ketika kalian berniat ke sekolah, tidak untuk menuntut ilmu atau tidak untuk mencari ilmu, maka tentu sangat disayangkan sekali. Ya, dengarkan, jangan ngobrol. Jadi, Ustaz sampaikan, niat kita harus diluruskan lagi. Ketika kalian berangkat dari rumah, datang ke sekolah, niatkan dengan ikhlas, dengan tulus ikhlas bahwa kalian hanya satu, yaitu untuk menuntut ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan bersabda di dalam hadisnya yang agung, di dalam hadisnya yang mulia, bahwa sesungguhnya tadi barang siapa yang dia keluar untuk menuntut ilmu, ya, sampai dia pulangnya kembali ke rumahnya, maka dia ada di sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kalian itu telah berjihad dengan bersungguh-sungguh. Jangan jadi jihadan, kalian telah bersungguh-sungguh ya, berjihad. Karena ternyata jihad itu bukan hanya di medan perang saja. Kalian bersungguh-sungguh ingin mendapatkan ilmu dari para asatidz kalian, dari guru-guru agung kalian, guru-guru yang kalian muliakan. Itu adalah salah satu niat kalian, mendapatkan ilmu dari para asatidz. Dan kalian itu adalah orang-orang pilihan. Kenapa saya sampaikan kalian adalah orang-orang pilihan? Orang yang masuk ke pesantren ini adalah orang-orang pilihan. Karena tidak semua, mungkin di sekolah lain tidak mendapatkan siraman rohani ataupun belajar yang didapatkan di sini. Saya sering mengatakan di kelas 9, kalian itu mestinya bersyukur ketika kalian bisa belajar, ya, dari mulai awal sampai akhir kalian belajar. Bayangkan kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di Gaza, Palestina. Jangankan mereka itu ingin belajar seperti kalian pada saat ini, fasilitas sekolah mereka pun tidak ada. Semuanya hancur rata dengan tanah oleh siapa?
oleh Zionis Israel. Mereka ingin belajar, tapi fasilitas sekolah hancur semuanya, rata dengan tanah, dibombardir oleh Israel. Tapi apa yang terjadi? Semangat mereka tidak kendur, malah semakin keimanan yang ada dalam diri anak-anak Palestina itu semakin menjadi semangat. Nah ini yang mesti kalian dari bawahi pelajaran, bahwasanya tidak setiap dari diri kalian itu, ya, ibaratnya selesai atau ada di bawah yang lain. Coba lihat seperti kita yang ada di USP di Gaza Palestina, mereka itu biasanya fasilitasnya tidak ada, catatan buku tulisannya tidak ada, tapi semangat mereka sangat mendukung untuk apa untuk itu. Ya, nah ini yang mesti kalian perhatikan, ya, yang mesti kalian perhatikan. Jangan mereka itu ingin belajar, mereka itu setiap hari ingin minum makan saja sulit, ya, maka harus berjalan berjalan hanya untuk mencari setetes air untuk minum. Kalian di sini fasilitas sudah ada apa sih, ya, dikasih uang jajan dari rumah. Kalau tidak ada bisa pinjam teman-temannya, gitu ya, nggak akan dibayar. Nah, itu teman-teman. Tapi ayah lagi cuma cerita mana lagi yang telah kau bisa atau mana kita kalah, terus kita kemalahan itu. Nah, ini harus perhatian, ya. Jadi kerja ajaran, ya, berkat, ya, kerja ajaran, kau ya, perhatikan ketika asatid menerangkan. Itu adalah salah satu tanda bukti asatid itu sangat bersama kalian. Ketika asatid masuk ke kelas, kalian perhatikan. Itu adalah ilmu yang mesti kalian dapatkan. Ya, itu adalah salah satu tanda cinta dari asatid ketika asatid itu masuk kelas. Saya harus menghormati sebagainya. Ya, itu ilmu yang mahal, ya. Nah, kemudian dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sama ketika orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ya, jelas. Ketika orang yang tidak mengetahui, maka itu jelas. Ketika masuk kelas, hari-hari guru menerangkan, hari-hari ditanya kenapa, ditanya malah mereka kenapa, kolom, ya. Karena kan, niat pokoknya dia mungkin ke sekolah itu karena terpaksa. Nah ini teman-teman, jadi tentang niat karena terpaksa atau karena beban, ya. Karena masing-masing dari kita juga punya beban, ya, punya masalah. Semua orang pasti punya masalah, ya. Tidak mungkin yang tidak ada punya masalah. Nah, satu masalahnya bagaimana kita memanage masalah kita dan menjadi masalah itu ringan dan menjadi kenikmatan tersendiri untuk kita sampaikan. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Tidak ada setiap permasalahan itu tidak ada solusi. Gitu ya. Nah, jadi tadi tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya. Sebagai contoh yang bisa kita ambil, ya. Kalian kan masih muda, berapa tahun? 15 tahunan lah, ya. Nah, ketika seorang pemuda baru berusia menginjak 17 tahun, dia bisa menaklukkan Konstantinopel. Ada yang tahu ya? Nah, itu bisa menjadi salah satu super hero kalian, bisa menjadi salah satu acuan buat semangat kalian dalam belajar. Muhammad al-Fatih saja di usia 17 tahun bisa melakukan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel di mana? Di Zanzibar, ya, yang sekarang itu Turki, ya, turunan itu bukan Turki, ya, sebuah negara yang berada di pertengahan antara benua Asia dan benua benua Eropa. Nah, Muhammad al-Fatih di usia 17 tahun
Ya, kalian bisa melakukan Konstantinopel. Nah, sekarang tanya diri kalian, kalian bisa melakukan apa? Apakah kalian bisa melakukan salah satunya mata pelajaran? Bisa. Saya sudah berazam ingin melakukan pelajaran matematika. Saya sudah berniat ingin melakukan semua mata pelajaran. Nah, mulai dari sekarang di manage planning, ya. Jadi kalau itu dalam hidup itu harus ada manage planning. Jadi harus ada tolak ukur, barometer, ya. Mana kira-kira capaian yang bisa kalian dapatkan, capaian yang bisa kalian raih. Nah, sedikit demi sedikit, ketika kita bersungguh-sungguh, ya, kita memiliki cita-cita dan keinginan, itu pasti bisa meraih. Apalagi kita seorang muslim, itu memang betul untuk senantiasa mengupgrade, memperbaiki diri ketika kita melakukan kesalahan, kita perbaiki kesalahan itu dengan kebaikan. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.